Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi dengan agenda rutin Beruang Madu Institute, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan membahas seputar peran dan potensi rumah ibadah bagi kebangkitan dan kesejahteraan bangsa. Mungkin case-case-nya akan tidak jauh dari masjid, karena narasumber kita pada kesempatan hari ini adalah seorang ustadz, yakni Ustadz Randy Saputra, yang yang akhir-akhir ini atau pada saat ini sedang memfokuskan diri untuk mengembangkan sebuah gerakan untuk membangun potensi masjid sendiri. Sambil menunggu profil dari Ustadz Randy Saputra. Ustadz Randy Saputra sendiri adalah putra daerah Balikpapan, khususnya karena beliau lahir di Balikpapan, sekolah sampai tingkat SMA di Balikpapan, yaitu SMA 1 Balikpapan, kemudian tahun 2004 kemudian melanjutkan kuliah di luar kota Balikpapan, yang akhirnya akan, menurut tulisan beliau di Facebook, beliau akan kembali ke Balikpapan untuk membangun kota Balikpapan ini, dan berfokus pada pembangunan masjid sendiri. Maksudnya pembangunan masjid itu menggali potensi-potensi masjid, karena yang kita tahu, masjid yang pernah kita tahu saat ini, masjid hanya tidak jauh dari tempat ibadah gitu ya, tempat ibadah, sholat 5 waktu, sholat yang rutin tahunan misalnya kan, kemudian pengajian-pengajian gitu ya, tapi masih kurang optimal seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan pendapat dari, kita menunggu juga beliau bergabung. Sebelumnya juga kita, nah ini insya Allah sudah mulai bergabung Ustadz Randy Saputra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar lagi ngetel dulu. Iya. Oh ya. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini. Ya. Ya. Apa kabar Ustadz? Suara cukup terdengar jelas, Bro. Alhamdulillah terdengar. Nah, ya antum lanjutin dulu aja, Ahmad. Oh ya. Saya baru sampai. Ya, sambil persiapan dari Ustadz Randy Saputra, jadi kita perkenalan tadi sedikit ya, mulai dari SD sampai SMA-nya di Balikpapan, kemudian melanjutkan pendidikan di luar kota Balikpapan. Kiprah beliau di dakwah itu cukup banyak ya, mulai dari SMA yang setahu saya, kemudian lanjut di perkuliahan, dan juga beliau ini aktif dulu sempat di bisnis juga, Jadi perhatian beliau di dunia politik juga cukup baik, cukup banyak gitu ya. Karena jadi kalau misalnya mau bertanya-tanya kira-kira potensi masjid untuk di bidang politik apa gitu, karena sedikit-sedikit pada saat pembahasan politik di dalam masjid jadi masalah kadang-kadang seperti itu. Tapi nanti tidak terlalu detail mungkin, karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi karena potensi pembahasan untuk tema masjid ini sebenarnya luas seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Randy Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan, mungkin nanti juga banyak
teman-teman yang lagi menyaksikan juga boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi nanti bisa langsung dijawab juga sama Ustadz Randy Saputra. Seperti itu. Tafadhol. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya bersyukur bisa menyapa kawan-kawan sekalian di beruang Madu Institute. Tadi sempat ngelihat ada billboard beruang muda, saya kira ketukar ini. Saya baru landing dari Jakarta, alhamdulillah landing di Balikpapan selamat tadi, 4:30 sore WITA, dan sekarang sudah check-in di hotel untuk acara di Kalimantan Timur dalam sepekan ke depan insya Allah. Acara di teman-teman Masjid As-Salam tanggal 17, lalu kemudian Bontang dan Samarinda. Ya, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mohon maaf waktunya bergeser, tapi insya Allah saya sebetulnya punya waktu sampai jam 20 WITA. Nah ini terserah Bubuhan Wahid ini, apa nanti Isya break, apa nanti Isya ini break sebentar, lalu kemudian apa kita kemudian lanjut lagi, atau apa kita kemudian langsung terus sampai jam 20. Ini pilihan dari Bro Wahid aja. Kalau saya kebetulan akad mukimnya di Bandung, akad mukimnya. Jadi saya di Balikpapan masih safar, insya Allah nanti akad mukim di Balikpapan resminya 1 Januari 2021 hari Jumat pertama, sholat Jumat di Masjid Berkaboks kilometer 11. Ini kita lagi bangun masjid sementara, nah mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Kalau Isya jam berapa Hitai? Jam 19.15-an seputar itu. Oh, 19.15-an ya, kita masih punya waktu ya. Baik. Nah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya langsung masuk pada pemahaman utamanya ya. Jadi gini, sebetulnya hampir semua para aktivis, para penggerak, mau itu dia gerakannya politik atau gerakannya dakwah atau apapun, mimpinya adalah transformasi kualitas hidup manusia. Ya, mimpinya adalah transformasi kualitas hidup manusia. Nah, logika-logika yang dibangun pada transformasi hidup manusia itu biasanya memang politik praktis. Ya, sebagai contoh, kalau banyak dengar narasi misalnya, kalau misalnya bikin yayasan kamu cuma bisa bikin satu sekolah. Nah nanti kalau misalnya kamu pegang negara, kamu bisa bikin sekolah pakai APBN. Nah begitu-begitu narasinya ya. Lalu misalnya jadi wali kota, kamu bisa pegang APBD, kamu bisa pegang izin, kamu bisa pegang seluruh infrastruktur perizinan itu. Maka banyak saudara-saudara kita juga yang memilih jalur politik praktis ini karena pemahaman itu, dan itu tidak salah. Jadi kalau bahasanya ini perbaikan formal. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini perbaikan formal. Jadi di perbaikan formal itu mereka bekerja, ya, karena bahasanya adalah skala kebaikan. Ketika skala kebaikan itu dalam kekuasaan, ya kan, maka rumusnya kekuasaan itu punya trickle down yang sangat besar, luar biasa. Teori ini benar, tapi kemudian tidak begitu dikritisi mendalam. Nah, supaya kawan-kawan nggak salah paham, takutnya nanti dikira saya Hizbut Tahrir, mohon maaf. Saya adalah penganut demokrasi. Jadi saya adalah Muslim yang kemudian memilih untuk berjuang legal formal, lalu kemudian silakan saja mendukung kawan-kawan saya ikut pemilu, ya, tapi saya tidak aktif terbuka politik praktis. Nah, yang saya mau kritisi itu adalah begini, ya. Kalau kita bicara kekuasaan, lalu kemudian dia melakukan daya perubahan lewat kebijakan formal, itu biasanya terjadi pada kekuatan politik majority,
kekuatan politik dominan. Kita lihat. Ini kan bahasanya kan Beruang Madu Institute, jadi materinya tidak boleh gampang-gampang. Biasanya kalau ada institut-institutnya itu susah-susah, materinya tingkat tinggi gitu. Nah, jadi ini memang saya sediakan memang untuk orang-orang pintar di Balikpapan. Jadi ke kawan-kawan Beruang Madu Institute, kita harus memahami bahwa kekuatan formal politik itu nanti nyambung ke informal ya. Jadi kekuatan formal politik itu biasanya punya pengaruh kalau dia majority dominan. Ya, majority dominan itu artinya kemenangan partainya di atas 50%. Kita lihat misalnya Singapura. Singapura itu efektif karena Lee Kuan Yew partainya 50%. Ya kan? Malaysia Anwar Ibrahim, UMNO itu dia dominan dan dia bisa lakukan tracking panjang pada Malaysia. Kalau kita mau terbuka juga, di tengah berbagai macam kekurangannya sebetulnya kita mulai jelas punya platform pembangunan itu zaman Soeharto karena Golkar 80% lebih. Pokoknya waktu itu sekian periode tuh Golkar semua kan. Kan saya sama Wahid ini angkatan 86, jadi semua etapa presiden. Ini kayaknya kita generasi yang merasakan semua presiden ya. Soeharto kita pernah rasa waktu SD, ya kan? Habibie kita pernah rasa, ya kan? Megawati, Gus Dur kita pernah rasa, Megawati kita pernah rasa, SBY sama Jokowi. Nah, jadi kita ini cuma nggak ngerasain zaman Soekarno aja. Kalau anak-anak milenial yang lahir 90, lahir 2000, dia nggak ngerasain Soeharto. Gitu. Nah, ini kita memang generasi mahal ini angkatan 80-an. Jadi kawan-kawan sekalian, begitu politiknya itu kekuatannya spread, ya misalnya Amerika saja dia Demokrat dan Republik ya. Kalau kita bicara Turki, AKP itu kan 50% lebih. Ya, kalau kita bicara Turki itu AKP itu 50% lebih. Jadi bagi saya secara pribadi ini yang kemudian Masya Allah tabarakallah kita harus lihat bahwa di Indonesia ini belum masih panjang gitu. Kalau misalnya kita masuk dalam berharap banyak, mohon maaf, berharap banyak pada kebaikan itu. Maksudnya pada jalur itu. Sebentar, ya pada jalur itu. Apakah kemudian tidak boleh berjuang mencicil? Boleh. Tapi kemudian berharap perubahannya di situ full nggak bisa. Ya, jadi kawan-kawan sekalian begini. Kalau misalnya kita mau kemudian develop, ya, maka kenapa kemudian kekuatan politik yang kemudian multi ini kemudian punya masalah? Karena ketika menjabat atau ketika misalnya masuk di parlemen, kekuatan politik ini spreading. Ya, kekuatan politik ini spreading. Apa maksudnya kekuatan politik ini spreading? Kekuatan politik ini kemudian relatif, ya, itu tidak bisa dominan dan tidak bisa ambil kebijakan yang full. Misalnya saya sebut saja misalnya kayak sekarang misalnya PDIP. PDIP itu walaupun pemenang pemilu tapi porsinya 20% di DPR RI, tetap harus bekerja sama dengan Golkar, tetap kemudian harus baik-baik sama partai yang lain gitu, dan bahkan akhirnya Gerindra pun akhirnya harus dapat kursi Menhan, kan itu yang kita lihat. Nah, jadi karena ini terlalu banyak ini kekuatan politik yang ada, kalau curhat kawan-kawan yang lagi membangun itu, Anda bisa bayangkan tuh ceritanya begini. Kalau misalnya mau bangun jalan itu izinnya harus melewati 3 kabupaten, melewati 3 bupati dengan 3 kekuatan politik yang berbeda. Anda bisa bayangkan nih. Jadi sekian ratus meter harus kolonuan sama partai yang ini, sekian ratus meter harus kolonuan sama partai yang ini, sekian ratus meter harus kolonuan sama partai yang ini. Jadi itu betul-betul nggak bisa nggak bisa firm terus. Gitu. Nah berikutnya saya juga ngikutin berbagai kuliahnya Ibu Sri Mulyani ya. Ibu Sri Mulyani di berbagai topiknya, mulai dari APBN ya, mulai dari kemudian barang milik negara, itu Sri Mulyani juga punya punya sangkutan perasaan bahwa kemudian APBN ini nggak gitu-gitu juga cukup efektif APBD ini untuk misalnya menggerakkan atau melayani masyarakat. Kalau berharapnya lewat APBN saja, belum lagi
niatnya APBN apa, realisasinya apa. Nanti Anda bisa mundur. Saya sarankan dengerin kuliahnya Sri Mulyani 1,5 jam di UGM, cerita tentang BMN. BMN itu barang milik negara. Jadi BMN itu adalah barang milik negara yang dibeli pakai uang rakyat APBN. Itu Kementerian bangun di sebuah daerah, lalu kemudian diserahkan sama tokoh daerah. Itu kemudian kadang-kadang pemerintah daerah nggak mau terima karena koordinasi. Jadi pusat mau apa, daerah mau apa, karena kekuatan politik juga tidak begitu solid, banyak sangat merata gitu ya. Jadi masing-masing mendevelop pemikirannya sendiri-sendiri. Itu yang membuat kemudian jalannya nggak efektif. Ini di sektor apa? Di sektor formal. Belum lagi realisasi anggaran dan seterusnya. Nah, maka dari itu, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, kita mesti bangun sektor informal dari bawah, gitu loh. Maka perbaikannya itu kita topang. Ada kawan-kawan yang berjuang lewat sektor formal, tapi masyarakat ini di bawah harus dibenerin juga. Sebagai contoh, saya ketemu sama caleg DPR RI dan kemudian jadi. Itu sebelum pemilu dia ngomong, dia invest 300 miliar. Anda bisa bayangkan, dia bilang secara terbuka, empat mata sama saya, satu suara saya 1.500.000 sampai 2 juta. Anda bisa bayangkan. Dia bakar 200-300 miliar. Dan sekarang duduk di DPR RI, Komisi Energi pula. Dan dia mengamankan bisnisnya dengan duduk di sana, dan 200-300 miliar rasanya balik dan lebih. Gitu. Ini kan oligarki, kayak oligarki kan. Jadi kalau misalnya market masyarakatnya masih lapar, Anda mau punya gagasan sehebat apapun, Anda harus bayar. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau masyarakat masih lapar, masyarakat Anda nggak edukasi, masyarakat masih tidak punya independensi, dikasih 1 juta goyang, suaranya dikasih 1.500.000, memang Anda harus baikin masyarakatnya. Saya ingat waktu saya bikin gerakan Gesmat, gerakan sembako Jumat di Bogor. Ya. Gerakan sembako Jumat di Bogor itu kami menyapu sekitar 100 duafa di sekitaran masjid. Kita kasih sembako setiap pekan untuk hidup dia setiap pekan. Kita kasih setiap Jumat orang yang sama. Dan memang waktu itu programnya dekat-dekat pemilu ya, karena kami bukan partisan, jadi warga welcome. Serangan fajar itu mereka nggak mau, itu nggak terima. Jadi ibu-ibu tuh cerita serangan fajar datang, dia bilang kami sudah diurus sembako sama masjid, jadi kami nggak mau terima uang-uang begini gitu. Itu luar biasa. Walaupun itu mungkin terjadi sama 1-2 duafa, tapi yang saya lihat itu hal yang sangat luar biasa terjadi. Gitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini yang kemudian kita mesti bangun lewat di bawah ya, bahwa kenapa kita harus bangun secara informal. Indonesia luas, populasinya 270 juta, gede banget populasinya, 270 juta. Desanya hit itu ada 85.000 sampai 90.000, kota kabupatennya hit ada 550-an. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau misalnya diurus lewat pusat itu berat betul. Anda bisa bayangkan Kabupaten Bogor, itu kan kita struktur kepala daerah formal kan tingkat 2 kabupaten. Bupati Bogor itu populasinya 5 juta manusia. Ya, itu kabupatennya luas itu, Wahid tahu lah ya. Jawa Barat itu kayak apa kan, sempat juga kuliah di Kabupaten Bandung ini Wahid, ini bukan di kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Luas padat itu, gitu ya. Iya, bupati pegang 5 juta, itu setara dengan Singapura 5 juta populasi. Jadi Singapura itu 5 juta populasi, jadi bupatinya itu skala ngurusin negara gitu. Itu luar biasa kan. Jadi Indonesia ini terlalu gede, maka saya punya teori kita mesti urus dengan klaster. Ya, kita mesti urus lewat klaster komunitas. Sebetulnya itu dulu gambarannya. Ya, jadi kita mesti urus dengan klaster komunitas. Apa klaster komunitasnya? Masyarakat dipotong kecil-kecil. Ya, masyarakat dipotong kecil-kecil, masyarakat dipotong kecil-kecil, sehingga kemudian kita bisa urus. Contoh, masjid di Indonesia terdata di Dewan Masjid 800.000. Ya, 800.000 itu kalau yang resmi daftar. Ada masjid-masjid dibangun swadaya mungkin angkanya sudah sampai 1 juta. Titik masjid.
Itu kalau kita rata-ratakan dengan luasan wilayah Indonesia, itu 1,2 kilometer persegi. Setiap 1,2 kilometer persegi, 1,2 kilo kali 1,2 kilo, satu masjid. Nah, ini bisa dibayangkan. Maka anggaplah 10% masjid yang insaf. Kenapa saya bilang insaf? Karena banyak masjid yang nggak insaf, kas ditampung-tampung gitu ya. Saldo kas ditumpuk-tumpuk, nggak direalisasikan, orang miskin di sekitar masjid nggak diperhatikan. Misalnya kita urus saja sekitar 10% masjid insaf. 10% masjid insaf itu ketemu angka 100.000 masjid. Gampangnya begitu ya, 100.000 masjid. 100.000 masjid ini, kalau satu masjid mengelola 2.500 jamaah. Sekali lagi ya, 2.500 jamaah all segmen kan, berarti dari anak-anak, usia produktif, sama mungkin orang tuanya. Jadi kurang lebih kalau saya sebut 2.500 populasi, itu 500 kakak. Ya, 500 kepala keluarga itu perumahan 10 hektar. Perumahan 5-7 hektar, itu bisa tampung 500 kakak. Jadi kalau ada 100.000 masjid insaf yang kemudian melayani masyarakat, lalu kemudian satu masjid ini mengurusi 2.500 kakak, 2.500 orang, itu ekivalen 250 juta udah selesai permasalahan. Sebagai contoh permasalahan begini. Negara ini mengeluarkan anggaran untuk apa? Untuk anggaran pendidikan. Saya dengar dari Bu Sri Mulyani itu 440 triliun. Amanah pendidikan itu 440 triliun. Sementara pemasukan negara kita, pemasukan pajak dan pemasukan non-pajak itu hanya 1.800 triliun. 1.900, 1.800. Nanti defisitnya Dirjen Pembiayaan Kerja jadi utang. Obligasi ke rakyat atau kemudian buka utang luar negeri. Jadi desain belanja kita itu setiap tahun defisit 300 triliun. I don't know ini gimana pemerintah ini punya pikiran gitu ya. Jadi belanjanya memang dipatok dulu 2.200, uang masuk 1.800, sisanya ngutang. Makanya rakyatnya kelakuan sama kan, gaji 7 juta, sisanya tutup kartu kredit, belanjanya 10. itu contohnya dari atas itu. Nanti kita bisa berdebat tentang hal ini ya. Ini namanya kebijakan fiskal. Nah, anggaran pendidikan itu 440 triliun. Banyak untuk ngejar gedung, investasi ke gedung sekolah, dan itu niat pemerintahnya baik gitu ya. Kami harus investasi ke gedung sekolah dan seterusnya. Tapi saya pengen ngomong begini. Ada 1 juta gedung yang cuma dipakai 5 jam sehari namanya masjid. Itu aja lah. Ya, ada 1 juta gedung yang hanya dipakai 5 jam sehari. Kan subuh sampai zuhur masjid kosong. Kenapa nggak ada sekolahnya di situ? Kenapa harus bangun gedung lagi? Umat itu sudah investasi miliaran rupiah bangun masjid. Kenapa nggak negara kerja sama-sama umat Islam, lalu kemudian bantuan operasional masjid, masjid-masjid dipermudah bikin yayasan pendidikan, supaya ada legalnya, mereka dipermudah perizinan untuk bikin sekolah, bikin aja sekolah di situ, SD-nya di masjid, kan nggak apa-apa juga. Ada madrasah ibtidaiyah kan, di bawahnya Depak ya. Ini Wahid keluarga besar Depak, ini darah Depak ini dia. Karena ada Depak itu madrasah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, itu kan bisa pakai masjid. Kenapa kita harus ngabisin 440 triliun? Kalau kebijakan ini jalan saja, kita langsung bisa switch itu. Kita langsung bisa switch, anggaran itu bisa turun untuk kemudian kita bisa singkat pakai masjid. Jadi bisa dibayangkan ya, 1 tahun kita lahir 5 juta bayi. Coba dibayangkan kawan-kawan ya, 1 tahun kita lahir 5 juta bayi. Maka 5 juta bayi yang lahir tahun ini, 6 tahun lagi butuh 5 juta kursi SD. Bayang ya. Kan dia lahir sekarang 5 juta, 6 tahun lagi dia butuh 5 juta kursi SD. 6 tahun lagi, 12 tahun lagi dari dia lahir, dia butuh 5 juta kursi SMP, dia butuh 5 juta 3 tahun lagi kursi SMA. Dan data di data pendidikan kita itu rata-rata kuliah anak bangsa itu 8,5 tahun. Jadi 2 SMP ampihan sudah jar orang di sini 8,5 tahun, 2 SMP ampihan sudah kada bersekolah lagi sudah. Mereka ini kekawalan ini, kekanakan ini. Karena rata-rata usianya 8,5 tahun. Kenapa? Karena, mohon maaf, gedung SMP-nya saja nggak ada. Gedung SMA-nya saja nggak ada. Coba Anda cek misalnya Kabupaten Cikatomas, Tasikmalaya. Ada daerah namanya Cikatomas. Itu SMP-nya nggak ada. Kalau SMP-nya cuma 1, gedungnya juga tertinggal. Jadi anak-anak kalau mau sekolah, SMP lulus SMA itu harus ke Tasik.
Jadi di Cikatomas itu nggak ada SMA. Nah, yang kayak gini kan bisa selesai di masjid. Ya, 100.000 masjid setiap tahun terima 50 kursi. Saya ulangi sekali lagi. 100.000 masjid setiap tahun terima 50 kursi. Itu 5 juta. Jadi kadada lagi ngarannya itu apa bahasa kita itu uang gedung. Nggak ada lagi namanya uang gedung, uang pangkal, apalagi uang apa ya, uang macam-macam begitu. Yang akhirnya membuat pendidikan ini jadi berjarak gitu. Pendidikan ini jadi apa? Jadi barir, kamu hanya boleh sekolah kalau kamu kaya. Ini kan tidak bagus. Nah, misalnya lagi terkait dengan makan. Saya membangun gerakan Berkah Box Indonesia. Mungkin kekawalan Balikpapan sudah banyak yang tahu, distribusinya cukup besar, 2.000 box setiap hari untuk Balikpapan. Baru ada 3 dapur karena ini usianya masih setahun. Dapur 1 Sleman, dapur 2 Balikpapan, dapur 3 Makassar, dapur 4 baru mau dibangun Pontianak, dapur 5 perencanaan Pekanbaru. Ya, nanti dapur 6, dapur 7 kami belum tentukan. Satu hari itu sekarang kami bagi 4.900 box ya. Ekivalen 10.000, jadi kita spending tuh 50 juta per hari. Total setahun ini kami tutup buku itu 6,7 miliar raihan dari Berkah Box. Jadi sudah membagi alhamdulillah 678.154 nasi box di 3 kota. Kami itu punya gerakan Senin sampai Kamis nyuplai ke titik masjid yang sama. Kalau di Balikpapan ini kawan-kawan Masjid As-Salam Wika itu dapat 80 box setiap hari. Jadi kalau ada zuhur ke Masjid As-Salam itu hibak Gojek. Nah, Gojek apa kawan-kawan rider itu makan siang di situ. Nah, coba dibayangkan kalau setiap masjid punya dapur umum. Berapa orang miskin di Indonesia itu 30 juta. Berapa anggaran APBN untuk orang miskin, bantuan langsung kartu sehat, kartu bebas miskin dan seterusnya, kartu prasejahtera dan seterusnya, bantuan langsung beras dan seterusnya itu anggaran untuk orang miskin 292 triliun. Nah, coba itu digerakkan dari masjid, akan sangat lebih efektif. Ya. Hari ini Ibu Sri Mulyani menghitung endapan uang dikali dengan beban zakat itu ketemu angka 217 triliun, tulisan saya di Facebook. Dan saya meyakini itu lebih besar daripada itu karena inventory atau barang yang diperdagangkan dan piutang itu juga wajib dizakati. Termasuk instrumen investasi yang bisa dicairkan itu wajib dizakati 2,5%. Jadi nampak tembus dari 217 triliun. Itu zakat. Nah, data Basnas baru keluar 10 triliun. Anda bisa bayangkan, Indonesia ini kalau zakatnya dikelola itu 217, tapi kalau misalnya tidak dikelola itu 10 triliun. Kenapa 10 triliun? Mohon maaf, karena yang bergerak filantropi terpusat. Ya kita sebut ya Rumah Zakat, ACT, Dompet Duafa, IZI, dan seterusnya. Harusnya ini dilakukan di setiap masjid. Ya, maka ziswafnya Masjid Munzalan Pontianak itu 10 miliar per bulan. Nah, Berkah Box ini baru membuat masjid di kilometer 11 Jalan Batu Ratna ya. Kilometer 11 masuk Gading Pratama Residen, satu grup dengan Spinggan Pratama, Rahmat Group Plan, RGL. Itu kalau misalnya Berkah Box kemudian jadi masjid, berarti masjidnya sudah punya pemasukan ziswaf 1 miliar per bulan kurang lebih. Ya, karena donasinya sekitar 100.000 box per bulan. Itu ekivalen 1 miliar. Nah, ini kan digerakkan lewat masyarakat. Nah, coba sekarang logikanya gini. Negara tarik pajak. Target 1.000 triliun, 900 triliun. PPN disikat, faktur dikejar, apa segala macam, PPh 21 segala macam, pajak hiburan. Terus ini dikejar ini. Baik yang masuk Dirjen Pajak Pusat maupun pendapatan daerah. Nah, dipaksa kan, 1.000 triliun. Kalau ada 100.000 masjid, ayo buka kalkulatornya ya, saya juga mau buka kalkulator ini, takut salah-salah itu. Kalau ada 100.000 masjid, kalau 100.000 masjid ini bisa efektif punya pemasukan 1 miliar per bulan. Dan itu mungkin. 100.000 masjid punya pemasukan 1 miliar per bulan. Wah, nggak cukup kalkulator ini saya. Kalkulatornya nggak cukup. Coba, 100.000. 100.000 kali 100.000 kali sejuta saja 100 miliar kan, ditambah lagi
100 triliun. Jadi 100.000 masjid bisa punya pemasukan 1 miliar 100 triliun. Dikali 12 itu 1.200 triliun. Ya kan? Pemasukan pajak negara itu cuma 800, kalau ada 100.000 masjid insaf, dia lebih gede dari negara. Gitu loh. 100.000 masjid nih, 1 miliar. 1 miliar itu kecil, Pak. Kalau jamaah itu ada, dia kelola misalnya jamaah 2.000-an, itu ada yang 10 jutaan apa, dan infak tiap Jumat, belum lagi dana dari diaspora, dia bisa kelola 100.000 aja. Dan 100.000 itu kan ekivalen satu kelurahan, satu masjid insaf. Nah, gitu. Karena jumlah kelurahan kita kan 100 ribuan setingkat desa. Jadi satu desa, satu masjid insaf yang bagus, nah itu meniatkan 1 miliar saja, satu masjid kali 100.000 itu 100 triliun. Dikali 12 bulan itu 1.200 triliun. Itu sudah di atas pemasukan pajak, artinya masjid bisa membantu negara. Jadi narasi saya itu masjid bisa bantu negara. Makanya kalau saya ditanya apa rencana Anda kalau jadi presiden, sinergi. Jadi pertama kalau saya jadi presiden, defisit saya hilangkan. Ini imajinasi liar aja ya. Saya kan bukan orang partai gitu. Susah juga jadi kayak Erdogan punya partai 50%. Ini Indonesia ini partainya banyak. Makin di sini makin deklarasi makin banyak. Jadi iya makin banyak ini kan makin pusing juga sebetulnya. Nah, jadi kalau saya jadi presiden ini defisit kita hilangkan. Pokoknya masuk berapa itu yang kemudian kita kelola, kita maksimalkan pemasukan negara, tapi jangan apa-apa negara gitu. Ya, saya dekat dengan salah satu kepala daerah di Jawa, itu dia punya duta besar khusus permodalan ke luar negeri. Dan bukan utang, hibah. Jadi dapat hibah dari Belgia, dapat hibah dari Swedia. Jadi jangan apa-apa APBN gitu. Kita bisa kerjasama loh sama masyarakat. Saya pernah nanya sama teman saya begini, dia waktu itu dikejar pajak harus bayar, kalau nggak salah 2-3 miliar. Tapi sedekahnya gede, ya 500 jutaan dan dekat di situ. Saya bilang, kalau misalnya 2-3 miliar ini tiba-tiba Anda realisasikan jadi jalan betulan gitu di kota Anda yang rusak, mau nggak keluar? Mau, asal betul-betul uangnya ke situ. Kenapa nggak kita bikin pola begitu gitu? Yang berat-berat bayar pajak, perusahaan-perusahaan berat, gini deh, nggak usah store ke Dirjen Pajak, langsung aja realisasi, ini ada project, kita butuh bangun sekolah, kamu yang bangun, nanti langsung cap di situ nama perusahaan. Bukankah itu yang dilakukan Islam dengan akad wakaf? Yang dipaksa itu cuma zakat 2,5%, tapi infrastruktur itu adalah kasih sayang orang dan itu adalah kedermawanan orang. Dan banyak ketika saya ceramah seperti ini, dia bilang, kalau nggak dipaksa, itu nggak akan jalan, Ren. Republik, dia bilang kayak gitu. Nggak akan bisa sampai 1.000 triliun. Ya, izinkan saya jadi presiden kan gitu. Nanti kita buktikan, nyampe nggak 1.000 triliun gitu loh. Kalau kita bikin sukarela gitu. Kalau kita bikin terbuka kan. Sementara ini yang nggak disukai pengusaha kan dia setor besar. Dan Anda bisa bayangkan ya, contoh begini. Saya ngurus fakir miskin, Anda setor 10.000 jadi nasi box. Tiba-tiba dari 10.000 itu saya modifikasi, nasi boxnya terrealisasi, tapi kemudian saya pakai mobil beli Alphard gitu. Saya kemudian beli jam Rolex gitu. Kira-kira perasaan Anda gimana? Inilah perasaan birokrat Jepang. Maka birokrat Jepang itu karena dia hidup pakai APBD, APBN, karena birokrat Jepang, PNS Jepang itu dia sadar bahwa dia dibayar pakai gaji negara, maka kalau Anda lihat orang yang paling tunduk, paling hormat, paling malu di Jepang adalah ASN. Saya ulangi sekali lagi. Itu mereka malu karena mereka hidup di topang masyarakat. Jadi kalau mereka nggak ngelayani masyarakat bingung. Di Indonesia ini ASN pejabat malah pakai for rider minggir-minggirin rakyat kecil. Ini logikanya terbalik ini sebagai taxpayer. Ya kita ini pembayar pajak. Ya, mereka itu dioperasikan dari anggaran pajak. Maka sebetulnya yang di bawah kita itu adalah pejabat itu hidup dengan taxpayer. Emang kita bayar pajak, Kang? Ya, kita bayar pajak. Anda Gedomaret, Alfamart, ada transaksi itu ada value tax-nya, pertukaran nilainya 10%. Jadi kita bayar. Semua ini kita bayar. Kita belanja apa, bergerak segala macam, potongan gaji dan segala macam itu kita bayar. Kita taxpayer. Nah ini logika negara modern. Nah, saya cuma pengen ngomong begini. Negara itu ngumpulin uang, lalu dijadikan layanan ke masyarakat. Sementara rumah ibadah juga ngumpulin uang, lalu direalisasikan melayani jamaah. Di Kristen gereja ada persepuluhan. Dan saya lihat apa gagasan yang saya sampaikan tentang
bagaimana seharusnya masjid bekerja, itu sudah lama dilakukan Betani, saudara-saudara saya di Betani, saudara-saudara di Pantai Kosta, saudara-saudara saya di HKBP, Kuria Batak, ya. Jadi mereka gereja yang kemudian punya data jamaah yang sangat solid, perpuluhan mereka. Jadi kalau misalnya kita zakat wajib 2,5%, kalau teman-teman jemaat Kristen itu 10%, 1/10 potong, dikelola oleh pemimpin agama mereka. Makanya ini juga yang mereka juga suka sampaikan, antar pendeta saling ribut. Ini juga karena masalah ini. Ini juga terjadi juga di pondok-pondok kita, kadang-kadang antar kiai gitu kan, di generasi sekian juga. Ini wajar lah, manusiawi. Tapi intinya adalah diurus jemaat itu. Ya, jadi Betani, Pantai Kosta, Advent, tapi mereka ngurus. Ya, teman-teman Kristen ngurus. Nah, saya lihat karena mungkin Islam mayoritas, nah kita nggak ngurusin ini. Jadi rumah ibadah cuma tempat sholat, kita nggak bangun ekosistem komunitas. Maka karena saya sudah terlalu banyak bicara ini, sudah hampir jam 19 dan sebentar lagi Isya, jadi saya closing statement ya. Mungkin nanti sambil teman-teman sholat Isya, jadi sambil sholat sambil mikir, gue mau nanya apa kemarin. Jadi kalau saya secara pribadi begini, nanti tergantung moderator ya. Di closing statement ini begini, makanya ketika saya pulang ke Balikpapan ini kan orang ramai kota kosong. Saya juga nggak ngikutin loh, ya. Saya juga nggak ngikutin. Jadi begitu saya pulang ke Balikpapan, mungkin ini Randy mau Balikpapan 1 ini, ya karena dunia politik Balikpapan perlu dapat sentuhan. Kawan-kawan, demi Allah, insya Allah ini demi Allah, saya berjanji juga, dan ini terus terang tidak ada sama sekali ketertarikan untuk masuk ke jalur perbaikan formal, karena jalur perbaikan formal ini walaupun secara teori dan narasi bisa merubah semuanya, tapi kemudian tidak begitu efektif sekarang. Ya, tapi kalau ada yang masih percaya, ya silakan terus. Gitu. Maka dari itu saya memodel Kiai Lukman Pontianak. Ya. Kiai Lukman Pontianak itu 5 tahun bangun Pontianak, dan sekarang terasa banget Masjid Munzalan itu membangun Kalbar. Ya. Mereka bangun gerakan infak beras, mereka alirkan siswa, sekarang wakaf produktif. Mereka punya lahan kelapa sekarang, mereka punya pabrik briket, Masjid Munzalan, dan pemasukannya 10 miliar. Mereka banyak bangun perikanan, mereka sekarang sudah punya mart, sudah punya supply chain untuk mart-mart yang nanti kerjasama dengan pondok-pondok. Hampir ribuan pondok di Kalimantan Barat, Sambas, Singkawang, Mempawah, lalu kemudian Kuburaya itu dapat beras langsung dari Masjid Munzalan. Maka Kiai Lukman mengatakan, kamu boleh berpikir secara global, tapi tindakan itu harus dibuktikan secara lokal. Karena narasi dan teori itu nggak ngefek kalau misalnya nggak ada buktinya. Makanya tadi malam ini ada Bang Andi. Tadi malam saya kalau nggak salah bicara di Rumah Cokro. Ini grupnya Bang Andi Jumar, ini saya lihat juga lagi live. Banyak Bang Andi nanya, kenapa setelah saya aktif di nasional kok balik ke Balikpapan, downgrade. Banyak orang mengatakan downgrade. Sebetulnya bukan downgrade. Sebetulnya malah saya keliling-keliling di kota-kota di Indonesia itu nggak ada efeknya. Ya. Saya datang misalnya ke kota-kota di Jawa Barat, ya, Sukabumi, Cianjur, Banten, Pandeglang, itu saya ketemu bupatinya, ketemu wali kotanya, bicara tentang PDRB, bicara tentang sinergi, bicara tentang pemberdayaan. Itu cuma nice to know aja. Saya cuma seperti dosen yang ngajarin mereka tepuk tangan semangat, tapi nothing happen. Sekali lagi, nothing happen. Karena apa? Nggak ada yang eksekusi. Nggak ada yang ngejagain gitu. Sama kayak saya juga kemarin sering pulang ke Balikpapan. Harusnya garis pantai ini jadi wisata. Kita sudah turun PDRB 46% dari migas. Harusnya kita ekonomi kreatif. Bubuhan-bubuhan anak-anak muda ini harusnya ada gedung startupnya. Mereka masuk digital. Mereka jualan. Mereka ini. Harusnya kita jadi tempat untuk venue. Kita bawa tamu dari luar. Kita bangun wisata religi ke Albanjari, ke sini. Cuma ngomong aja saya balik lagi ke Jawa, kadang-kadang menggawi lah, nggak ada yang ngerjain ini di Balikpapan gitu. Maka saya putuskan, daripada kita banyak ngomong, lebih baik kita ke Balikpapan dan bangun sesuatu. 8 bulan ini, alhamdulillah kami sudah buktikan, 6 bulan terakhir sampai 7 bulan, saya hitung kurang lebih 2,5 miliar sudah kita tarik dari seluruh Indonesia, kita realisasikan di Balikpapan, dalam bentuk nasi box ya. Jadi perlu teman-teman tahu, semua angkot di Balikpapan 6 bulan terakhir makan siangnya alhamdulillah dari Berkah Box. 300-an nasi box kerjasama dengan Organda, tiap siang kita drop di terminal BP. Jadi ini diam-diam Berkah Box ini sudah ngasih makan angkot ya.
Saya nggak ditempel foto saya itu kemarin. Bercanda, bercanda. Nggak gitu. Jadi apa? eh, Total 2.000 setiap hari. Ini saya hitung sekitar 2 sampai 3 miliar sudah terrealisasi di Balikpapan. Nah, yang lebih real lagi wakaf masjid. Wakaf masjid ini sudah masuk 350 jutaan insya Allah. Setengah dibayarkan lahan. Jadi developer Balikpapan yang hari ini dapat cash flow setengah dari raihan wakaf itu grupnya Pak Rahmat Grupland ya, ARGL Pak Andi Sangkuru. Nah jadi ini uang udah bergerak ke grup properti, bahkan hari ini saya mulai belanja toko bangunan di toko Balikpapan. Jadi ini pemberdayaan sudah berputar. Nah harapannya aliran wakaf ini jalan terus, 7 miliar ini lahan dan bangunan selesai, tapi insya Allah aliran wakaf jalan terus. Karena gerakan yang saya bangun ini wakaf 10 ribuan, 20 ribuan, ada 700 orang, ya, ada yang 5 jutaan, ada yang 2 jutaan, mereka wakaf tiap pekan. Nah mudah-mudahan nanti setelah masjidnya selesai, kalau nanti kita punya cash flow 500 juta, 600 juta, kita bisa bangun aquaculture kepiting, kita bisa bangun aquaculture udang, faname, misalnya kita bisa bangun peternakan poultry, kita bisa bangun sayur mayur. Maka tantangannya adalah manusianya. Kenapa saya bangun masjid sementara dulu, budget 200 jutaan, pakai galvalum, GRC, ya, jadi masjid sementara kayak masjid pengungsian begitu, di kilometer 11, karena jangan nunggu masjid permanennya jadi, nanti kalau masjid permanennya jadi, nggak ada manusianya, rusak. Ya, masjidnya dirusak oleh jamaahnya. Jadi yang saya mau bangun jamaahnya dulu, dan Wahid ini sudah tahu cara saya kerja dari SMA kayak apa. Jadi saya memang bangun manusianya dulu. Seperti saya waktu itu di SMA 1 Balikpapan, setahun kita bangun manusianya dulu. Jadi setahun itu di SMA 1 Balikpapan, Angkatan Tarbiyah 1, AT1, saya Wahid, Irman. Siapa lagi? Saya Wahid, Irman, ada Deka, ya, ada Masya Allah, ada Said Ridho. Itu angkatan apa? Angkatan awal-awal. Di tahun keduanya Indraman and the Gang Satrio masuk, ini sudah hampir setengah laki-laki muslim join, dan di tahun ketiganya infrastrukturnya sudah siap. Jadi saya ingin mengulangi bangun FKPM lagi tapi di masjid ini. Jadi saya pengen ulangi lagi nih mengkader orang. Jadi itu visinya Hit. Jadi niatan bangun masjid ini niatan pemberdayaan, niatan bangun masjid ini niatan mencontohkan. Saya nggak ada punya ambisi mensejahterakan 600.000 warga Balikpapan, nggak. Ambisi saya kalau masjid ini bisa jadi jalan hidup 5.000 orang, 3.000 orang, 10.000 jamaah bagi saya udah cukup. Ini masjid nanti makan 3 kali sehari. Jadi pada subuh ada kudapan, cukup lah untuk bikin kenyang. Siang ada makan, sore ada makan. Mudah-mudahan kalau masjid permanen sudah jadi, ini bensin kita juga sediakan. Jadi datang ngaji 1 halaman dapat voucher, bisa isi 1 liter khusus untuk motor. Jadi bensin gratis, makan gratis. Masjid yang ramah untuk musafir kita sediakan. Jadi di blok ini kami akuisisi 2.100 meter persegi. Ada 2 blok 1.500 meter persegi dan 600 meter persegi. Nah, yang 1.500 meter persegi ini masjid utama dan berbagai fasilitas seperti kamar mandi, tempat musafir. Jadi kalau ada dari Samarinda susah punya hotel dan segala macam, itu bisa tidur di Masjid Berkah Box, mandi, dikasih kasur, dikasih handuk, dan dikasih alat mandi dan seterusnya. Insya Allah mulai Januari, hari Jumat sampai Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, saya ada di Balikpapan. Saya ambil flight dari Jakarta last flight untuk urusan-urusan di Jawa. Saya balik lagi Jumat, Sabtu, Ahad, nanti Ahad siang saya balik lagi ke Jakarta atau keliling Indonesia ke titik yang saya harus safar. Nah di Jumat, Sabtu, Ahad itu saya hanya punya waktu wajib di masjid, kuliah subuh sampai syuruk. Habis itu ngobrol-ngobrol sama jamaah. Setelahnya langsung melayani umat. Nah ini besok saya langsung bertugas ini di Yayasan Istiqomah, Ustadz Sugianto dan Ustadz Narendra Yayasan Istiqomah untuk jadi tenaga ahli konsultan tanah wakaf 4,5 hektar di kilometer 45. Jadi saya begitu balik udah dapat kerjaan ini, mikirin strategik untuk 4,5 hektar itu harusnya diapain. Ini besok saya ketemu tim, jadi di Beruang Madu Institute ke kawan-kawan Balikpapan saya juga membuka diri. Nanti di akhir saya sampaikan nomor HP-nya, atau sekarang saja ya, saya punya grup satu arah, sekali lagi saya punya grup satu arah, grup WA, sekarang datanya sudah 40, belum saya add, kawan-kawan Balikpapan yang mau join,
yang mau tahu saya kapan ada di Balikpapan dan kemudian mau ngundang saya di forum, tentu nanti banyakkan forumnya offline gitu ya. Saya nggak begitu tertarik dengan apa ya, panggung besar 100-200 orang tapi kemudian habis ceramah nggak ada yang terlaksana. Mending saya ketemu sama 5, 6, 7 orang tapi eksekutor yang memang bisa memutuskan kebijakan. Kawan-kawan Balikpapan yang mau join di informasi kegiatan saya silakan di 0811 4199 nolnya 3 kali. Sekali lagi 0811 4199 nolnya 3 kali, grup khusus anak Balikpapan. Silakan WA kirim nama lengkap ke nomor itu. Jadi silakan WA kirim nama lengkap ke nomor itu. Ya, itu dia 811 4199 000. WA ke situ nama lengkap, nanti ditanya live location, Anda harus share kalau misalnya Anda di Balikpapan, habis itu kita add Anda ke grup. Saya rasa demikian, udah tahrim. Kalau misalnya mau pakai mazhab terus, untuk kajian sampai jam 8 saya terbuka, nanti kita lihat juga dinamisasi pertanyaan. Saya serahkan kepada Saudara Wahid. Thank you. Terima kasih banyak. Banyak informasi yang kita dapat, tidak hanya seputar masjid ya, tapi sampai ke APBN gitu ya. Karena memang masjid sendiri dibangun dengan dana tentunya. Kalau tidak ada dana, mungkin masjid tidak akan terbangun dan tidak akan tergerak gitu ya. Karena setiap kegiatan, setiap aktivitas butuh dana, dan ini yang menjadi kekuatan masjid. Tapi bagaimana dana itu bisa mengalir ke masjid untuk bisa lebih optimal gitu ya. Mungkin seperti itu dari Ustadz Randy Saputra. Titik beratnya tadi ya, bagaimana bisa membangun sesuatu dari masjid. Karena pada saat masjid itu terbangun dengan rapi, dengan program-program yang tertata dan terencana, tentunya terlaksana, maka dampak lainnya akan terlihat nyata gitu ya. Contoh yang paling nyata adalah Masjid Munzalan tadi yang disampaikan di Pontianak gitu ya. Dalam waktu 5 tahun sudah bisa terlihat hasilnya, keterberdayaannya untuk masyarakat. Ya mudahan nanti juga Berkah Box bisa juga, Masjid Berkah Box ya, bisa mengikuti jejak atau jauh lebih baik gitu ya, karena secara lingkungan masyarakat mungkin jauh lebih mapan di Balikpapan dan Kalimantan Timur tentunya daripada di Pontianak mungkin. Benar. Seperti itu. Daripada Pontianak kita more develop, SDM-nya juga lebih siap, tinggal ini bicara keberkahan aja. Lau amanu ahlul qura wa taqaw la fatahna alaihim. Thank you. Ya mungkin para netizen ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ini kalau ada komen dari Said Ridho Abdillah, ini Said Ridho kita Kak Hitai? Iya. Iya, jadi saya mau nyapa Said Ridho nih. Masya Allah, Habib. Jadi Habib Said nih, Masya Allah, tabarakallah, sudah jelas, tinggal eksekusinya. Ya sebetulnya kalau ditanya execute, udah tereksekut. Berkah Box itu sudah tereksekut. Wakaf sudah terjadi. Kalau ditanya pemberdayaan masjid ini sudah punya dampak ekonomi atau dampak pertumbuhan pada negeri, pada Balikpapan sudah. Misalnya contoh gini, kalau kita anggap Balikpapan ini negara, ya, maka saya sudah bawa devisa 2,5 miliar. Karena saya tarik donatur dari luar, uang dari Jawa kita tarik, uang dari mana-mana kita tarik, kita realisasi di Balikpapan. Itu berarti kan devisa masuk. Ya, jadi harusnya begitu Berkah Box ada ini, ada pertambahan lah PDRB, pendapatan domestik regional bruto, ini nambah 2,5 miliar. Nanti begitu masjidnya ada, memang kita niatkan jadi dapur umum untuk studi banding. Banyak kawan-kawan yang pengen lihat dapur umum, pengen belajar masjid. Nanti markasnya di Balikpapan hit. Jadi kalau belajar masjid tak harus Jogokarian Jogja, tidak harus Munzalan Pontianak, tidak harus ke Almanas Ragen, tapi bisa ke Balikpapan. Maka nanti ada mungkin dari Tarakan main ke sini, mungkin dari Berau main ke sini, mungkin teman-teman Makassar juga
satu kali flight cuma 400 ribuan kan, atau dari Parepare ke Balikpapan itu less one day, kurang dari 1 hari naik kapal. Jadi kita bangun traffic datang ke Balikpapan. Dan mudah-mudahan kalau kalau platform ini jalan, Munzalan itu anak muda yang terlibat 300 orang, Anda bisa bayangkan. Digaji per bulan di masjid 300 orang, sebagian bahkan disediakan hunian. Dan kalau punya anak, anak-anaknya gratis PAUD, gratis TK, gratis SD. Anda bisa bayangkan, makan siang ditanggung sama masjid gitu. Jadi ekosistemnya jalan. Ada masjid yang karyawannya 300, coba dibayangkan. Nah itu yang saya mikir, ini kita mesti mulai. Kalau udah jalannya udah jelas, kita mesti mulai di Balikpapan. Dan mudah-mudahan ini. Oh maksudnya eksekusi kami yang belum. Ya nanti tak sama-sama kita temanin ini. Jadi saya bangun masjid 2.100 meter persegi saya terido. Besok saya ngajarin istiqomah 4,5 hektar. Jadi saya tetap milik umat ini. Jadi nggak usah khawatir. Tiba-tiba saya ngurusin masjid berkaboks. All the way saya mikir cuma untuk masjid berkaboks, enggak gitu. Saya juga welcome kalau ada kawan-kawan mau konsultatif, kita ajarin semua. Di Indonesia ini tiba-tiba banyak gerakan nasi. Ada TDA box, ada kotak berkah, ada cinta box, ada masjid box. Itu saya alhamdulillah ngajarin pakai Zoom. Donasinya begini, caranya begini, bedain namanya karena kami berkabok sudah haki, silakan cari donatur sendiri. Jadi ini juga penting harus dipahami, perluasan market dan perluasan jamaahnya perlu kita kerjain rame-rame. Semua orang kaya muslim, nggak semuanya nyangkut sama Randy Saputra. Ya mungkin ada yang nyaman sama Randy, nggak nyaman sama Wahid. Tapi ada yang nyaman sama Wahid, nggak nyaman sama Randy. Jadi silakan Wahid buat, silakan Randy buat. Entitasnya banyak, tangan guritanya banyak. Ini yang kemudian bisa bergerak. Dan enaknya dakwah masjid ini nggak akan ribut. Ya relatif tidak akan ribut. Karena kalau misalnya antum bangun masjid, satu anak muda bangun satu masjid, kan kepemimpinan di situ. Beda misalnya Anda rebutan kursi DPD partai di kota misalnya. Itu cuma satu. Jadi kalau misalnya ada 8 orang pintar pengen jadi ketua DPD, becakutan aja sudah kan, pengen jadi ketua DPD partai. Nah ini konflik. Nah kalau masjid enggak. Masjid ini spread gitu loh. Saya pegang berkaboks, mungkin nanti Wahid di kilometer sekian juga bangun pondok, bangun apa, ya sudah. Antar sesama kiai saling menghormati kan gitu aja. Saling dukung. Saya rasa begitu. Thank you. Makasih. Iya. Mungkin ada para pendengar yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat, nanti kita akan bacakan, akan kita bahas juga langsung. Mungkin sebelumnya sangat menarik ya membahas masjid ini, karena waktu yang singkat ini mungkin tidak akan cukup. Kalau misalnya ada pelatihan masjid, pengelolaan masjid, itu baru mengelola manajemen masjidnya saja itu bisa 2 hari full gitu ya. Itu baru manajemen masjidnya. Belum lagi pemanfaatan masjidnya secara luas gitu ya. Seperti itu. Karena masjid ini seperti yang pernah dituliskan oleh Ustaz Randy Saputra, itu istilahnya adalah titik cahaya gitu. Titik cahaya. Bukan karena kalau misalnya mati lampu terus ada genset di masjid ya, bukan gitu ya. Tapi karena memang sedari dulu Rasulullah SAW bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Yang pertama adalah Masjid Kuba, kemudian pada saat nyampe di Madinah dilanjutkan dengan membangun Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian segala sesuatunya dilakukan di masjid. Bahkan pengaturan strategi perang dan manajemen masyarakat seperti itu semua berawal dari masjid. Mungkin juga bisa kita contoh gitu ya. Jangan sampai masjid ini hanya jadi tempat ibadah aja gitu ya Ustaz ya. Ya. Di itu sholat sebetulnya Isya. ya. Itu sebetulnya kalau misalnya sudah masjid hanya jadi tempat ibadah itu mengkhianati Rasulullah. Benar-benar mengkhianati. Rasulullah itu taklim di waktu duha, menerima tamu di masjid, menerima aduan sosial di masjid, mengoperasikan tata kenegaraan di masjid. Jadi keputusan-keputusan setara negara itu malah juga di masjid. Thank you.
Sebenarnya juga pendahulu-pendahulu kita kalau misalnya kita melihat tata kota di Pulau Jawa khususnya, Iya, di samping istana pasti ada masjid gitu ya. Di iya samping karena ada masjid keraton dulu pasti ya. ada masjid seperti itu. Jadi Bagaimana catur potensi gatra, strategis ya, masjid? catur gatra tunggal. Masjidnya dibangun, ada traffic, jadilah alun-alun, masjid alun-alun. Nanti begitu sudah masjid alun-alun, eh, lalu kemudian sultan beroperasi di situ, lahir keraton. Jadi keraton, masjid, alun-alun. Nah setelah itu karena traffic tinggi, terbentuk pasar. Jadi masjid, alun-alun, keraton, pasar. Itu catur gatra tunggal sistem. 0 kilometernya masjid. Makanya di Gading Pratama Residence, bangunan pertama yang saya bangun masjid. Perumahan ngikutin. Jangan ruko, jangan mall. Gitu ya. Jadi kalau misalnya peradaban pertamanya sudah materi, mall, nah sudah berantakan. Ya. Tapi kalau peradaban pertamanya masjid, dari masjid lalu terbangun perumahannya, nah itu Rasulullah. Madinah kan begitu. Kayaknya ada pertanyaan nih. Oke. Silakan dibacakan Hit. Nah, kita terus aja nih Hit ya, Iya, ambil isya akhir ya. Thank you. iya. Ini Ya. ada pertanyaan dari Nan Adi W. Mungkin kayaknya Nan Adi Wibowo nih. Oh, Nan Adi. Support alumni atau anak-anak Balikpapan yang ada di luar Balikpapan bagaimana, Ustaz? Seperti itu. Supportnya dia mau memberikan support nih. Ya. Caranya gimana? Yang pertama jelas support itu jelas uang. Kita ini kehilangan transfer ekonomi kawan-kawan. Saya mau buka aja ini rahasia ini ya. Saya ngisi ke perusahaan tambang di tengah Kalimantan Timur, kadada orang lokal. Jujur aja. Politeknik Jawa, Politeknik Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Politeknik Bandung, Polban, Polman. Kadada bubuhan kita, habis bubuhan kita. Kalau dulu orang tua kita, misalnya orang tua saya, kerja di Muara Badak, inya istri tinggal di Balikpapan. Begitu kalau, ya kan? Kalau orang-orang dulu itu kan kerja misalnya di Senipah segala macam, istrinya dibawa di Balikpapan, nggak mau jauh. Nah sekarang pesawat gampang, pesawat murah. Pesawat gampang, pesawat murah, infrastruktur murah. Bininya, istrinya di Jawa. Begaji di Balikpapan, gajian di Kalimantan Timur, gajian di Tambang Kalimantan Timur. Kadanya Sidin belanjakan di Balikpapan Timur. Bujur-bujur kadanya Sidin belanjakan. Tanya aja sama orang kampung baru habis apartemen itu penuh. Orang-orang yang bangun RMDP anak-anak muda, adakah bergerak di situ? Warung-warung, kadadanya bergerak. Nggak bergerak sama sekali. Kenapa? Disimpan uangnya. Di mana transfer? Ke Jawa. Ini bukan ceramah anti Jawa ya, enggak. Karena Balikpapan ini sudah lah migasnya turun, uangnya lari. Makanya saya ditanya, kenapa buka berkabox Pekanbaru, Makassar, Balikpapan, gitu-gitu. Karena harusnya uang dari yang tempat berlebih didistribusikan di tempat yang minus, gitu loh. Nah, makanya support kalau Anda dari luar Balikpapan, transfer ekonomi ke Balikpapan. Kalau mama kamu ada di sini, transfer ke mama, biar mama belanja. Dan bangun sesuatu. Saya sudah punya program wakaf, misalnya kalau saya pribadi diminta promo, saya punya program wakaf minimum Rp10.000. Saya kalau mau bilang sama anak-anak Balikpapan, ini masjid 7 miliar, nggak butuh wakaf sampai 10 juta, 5 juta, yuk 50.000 setiap Jumat tapi ditransfer terus. Yuk 100.000 setiap Jumat tapi ditransfer terus. Ini aliran dana wakaf sudah 50 juta per minggu. Artinya kekuatan masjid berkabox ini insya Allah 200 juta per bulan. Ini baru awal-awal 10 pekan fundraising. Harapan saya nanti masjid berkabox punya capital wakaf itu sampai 1 miliar, sampai 2 miliar. Supaya apa? Begitu masjidnya selesai bisa bangun ekonomi. Jadi bukan lagi milik Randy Saputra, milik pribadi, tapi milik bersama. Makanya saya lagi ngerayu yang lagi kerja di bank pemerintah daerah, ya kan. Saya lagi ngerayu ini orang-orang perbankan supaya ayo go back ke masjid lah. Bisa digaji 2 kali tuh kalau jalan kan gitu. Jadi sekalian ini saya menarasikan kalau ada orang profesional kerja di bank ini karena kita mau ngurus uang yang banyak, kita mengurus legal umat, ini saya juga harus dibantu profesional. Makanya sebetulnya ceramah di Beruang Madu Institute ini sekalian nyari SDM sebetulnya. Ya kan, sekalian kita getarkan gitu kan. Kalau tertarik dan
Direktur Baitul Mal Munzalan itu alumni BTPN ya. Jadi manajer area terbaik Vivi Indonesia Timur itu Imam Mutakin. BTPN dia the best dan sekarang pegang Munzalan dari 1 miliar growth 10 miliar ini orang bank ini. Ya, makanya saya kalau sama orang bank itu rada hormat gitu. Karena orang bank itu paling layak ngurus masjid gitu. Karena dia tiap hari ngurus uang kan. Nah, tapi kalau kemarin setoran uang, kejar collecting, pembayaran, nah sekarang kejar collecting siswa, gitu gitulah. Ya, nah, itu intermezzo ya, intermezzo. Nah, satu itu. Yang kedua sebetulnya, kalau Anda nggak mau kasih uang, Anda transfer knowledge. Mungkin Wahid masih ingat dulu saya punya kebiasaan awal bulan selalu ke Balikpapan. Masih ingat itu ya? Awal bulan saya selalu ke Balikpapan ke Majelis Al-Banjar. Itu kenapa? Supaya transfer knowledge. Bubuhan itu diajarin, gini loh bisnis model, gini loh kalau migasnya lari, kamu itu ngerjain yang ini, kamu itu jualannya ini, bikin rekaman, masukin ke YouTube, subscribe. Kenapa sih Balikpapan ini nggak jadi orang apa? Orang pajak bisa bantu kejar siswa. Boleh lah saya, boleh. Ini memang saya lagi dekat sama Departemen Keuangan nih. Lagi bangun komunikasi dengan Ibu Sri Mulyani, nanti kita bareng-bareng gitu. Jadi saya kembali lagi nih ke sampai lupa tadi kan bicara apa kan? Tadi ini bicara apa sih? Astagfirullahaladzim. Jadi kita astagfirullahaladzim jadi lupa. Jadi kita kalau misalnya bangun apa ya? Saya kembali lagi ya misalnya kayak ini transfer knowledge gitu ya, transfer knowledge. Jadi kalau kita punya knowledge di luar, itu kita transfer ke sini. Kayak di Indonesia ya, kayak di Indonesia. Indonesia itu kan, maaf di Balikpapan. Balikpapan itu kan sudah memang lari nih migas nih. Gara-gara growth split. Ya, growth split itu. Kalau dulu, Vico, Total, itu pokoknya produksi dulu nanti biaya produksinya diganti. Marginnya baru dibagi. Nah sekarang negara ini enggak. Pokoknya kami minta sekian persen. Kalau nggak salah minta 51%, 49%-nya terserah. Pokoknya langsung revenue kita bagi namanya gross split. Dibagi pada gross, hasil minyak dibagi pada gross. Jadi ini sangat resiko bagi Vico, sangat resiko bagi Total. Akhirnya pergi, makanya kan berubah namanya nih. Pertamina Hulu Mahakam, gitu ya. Pertamina, namanya jadi Pertamina semua. Sekarang jadi asetnya Pertamina. Nah, nasionalisasi dia. Ini kan belanja bisnis turunannya kan juga mengkeret. Jadi kalau dia dulu misalnya belanja ke selam bersih, dia misalnya dulu bayar helikopter, dia misalnya dulu well logging segala macam, servis sumur, mereka nggak melakukan ini lagi. Ini yang kemudian bikin teman-teman di alat berat, teman-teman di dunia servis, ini juga mencekam situasi di Balikpapan, banyak layoff. Karena perusahaan company-nya, oil company-nya itu nggak lagi belanja ke servis. Nah, kalau sudah tahu di sektor migas ini minus, kenapa nggak kita langsung bergerak misalnya ke e-commerce? Misalnya e-commerce, didik anak-anak Balikpapan, barangnya ada di mana, jualan, uangnya nikmati di Balikpapan. Kan Balikpapan ini nggak macet. Sekarang udah mulai ya, e-commerce banyak kerja di Bali. Jadi dia kerja pakai laptop di depan pantai gitu, karena nggak macet. Tapi mereka urusin dunia gitu. Ini udah mulai. Mereka jadi work from home, ya. Mereka kerja jarak jauh itu remote itu udah mereka lakukan di Bali. Nah, kenapa komunitas kita nggak lakukan di Balikpapan? Kita kota yang sangat humble sekali, kota yang sangat rapi sekali, kota yang sangat nikmat sekali. Nah, ini masalah gagasan. Sekali lagi masalah gagasan. Kita punya tempat wisata di Kukar, Kutai Kartanegara. Ada Canopy Bridge, ya, seperti yang kita tahu. Ada wana wisata, ada hutan, dan segala macam. Kan kalau kita kelola baik-baik, kerja sama-sama teman-teman Kutai Kartanegara, itu kan pasti landingnya di Balikpapan. Ya kan? Landing pesawatnya di Balikpapan. Pasti mereka datang, sewa tempat, bayar bayar kendaraan, dia pasti sewa hotel, belanja oleh-oleh. Kenapa kita nggak berpikir traffic pariwisata? Nah, maka dari itu, yang sebetulnya urgent di Balikpapan ini adalah knowledge Jawa. Knowledge kalau Anda di luar, Anda di Abu Dhabi, Anda di Jawa, Anda ngerti ilmu konsultan, itu Anda harus pulang berkala. Saran saya ke kawan-kawan yang di luar, harus punya investasi pulang berkala. Dan ini Berkabox di tahap pembangunan keduanya memang membangun penginapan dan MICE auditorium, niatnya untuk itu. Jadi saya pengen panggil
jejaring-jejaring dari Jawa yang pinter-pinter gitu untuk kemudian ngajar gratis di Balikpapan. Ajarin nih sistem Kaizen, operation bikin pabrik. Itu masjid yang bayarin. Nanti anak-anak muda Balikpapan tinggal datang. Dia mirip kayak inkubasi gitu ya. Jadi itu mimpinya. Jadi support satu, support uang, transfer ini jelas. Yang kedua jelas support knowledge. Mau pulang, mau ngajar, mau berbagi karena susah Pak. Saya menemukan fakta niat tekad aja nggak bisa. Jadi mau dan mampu. Ya. Dulu saya kepikiran pengen filantropi, pengen bangun masjid, tapi nggak punya kompetensi. Belajar dulu di Masjid Munzalan 2 tahun. Oh begini Kiai Lukman mengelola donatur, oh begini cara bahasanya ke donatur, oh begini copywritingnya, oh begini ngelola gerakan. Nah begitu kita tahu knowledge, kita bisa duplikasi. Makanya knowledge itu yang penting. Kenapa 9 pekan, 10 pekan Masjid Berkah Box jalan? Tentu Anda di Balikpapan juga nggak tahu kan, emang ada masjid di kilometer 11. Gue nggak ngerasa tuh, emang ada fundraising. Teman-teman Balikpapan aja nggak ngerasa gitu, karena memang masih pra soft launching. Pra soft launching saja, belum rame-rame, belum peletakan batu pertama, belum macam-macam, 350 juta masuk. Itu bukan karena kehebatan Randy Saputra, itu karena kompetensi yang sudah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu yang sudah berhasil bangun masjid, senior-senior saya yang berhasil bangun masjid, dan kompetensi itu diserap dan kemudian dieksekusi. Jadi ini masalah kompetensi. Sama kayak besok. Jadi gini, Istiqomah dapat lahan wakaf 4,5 hektar. Kalau berpikirnya bangun pondok, bangun ini, pasti mentok gagasannya. Ini nyari uangnya gimana dan seterusnya. Tapi coba begini deh. Dapat wakaf 2,5 hektar, boleh nggak 2 hektarnya hak guna bangunannya dijual? Jadi 2 hektarnya perumahan, coba bayar gedungnya saja, diakatkan, boleh dipakai 30 tahun. Jadi tanah wakafnya nggak berganti kepemilikan. Tapi dijual jadi perumahan, perumahannya HGB. Menarik ya? Nah, 2 hektar jadi perumahan, margin perumahannya bangun pondok. Karena perumahan udah ada, di situ 2 hektar, ada populasi dong. Berarti bisa bangun mart, bisa bangun laundry, bisa bangun support, bisa dapat margin dari penyediaan air bersih, water treatment, bisa dapat dari penyediaan listrik, solar cell, ke situ. Nah, gagasan ini yang kemudian berat untuk kemudian kalau misalnya memang nggak ada narasinya itu berat. Makanya saya berharap Beruang Madu Institute ini juga bagus. Nanti mudah-mudahan kita bisa sinergi. Perlu memang gagasan-gagasan narasi-narasi itu dihadirkan di Balikpapan. Kita beresonansi, cari anak muda yang baik, dan mohon maaf sekali, nggak usah tertipu dan silau dengan jumlah. Waduh, kita bikin pertemuan cuma 12 orang, sepinya kayak apa mau ada perubahan. Malah yang 12 ketemu, malah yang 50 orang ketemu di kafe, itu yang malah bisa bikin perubahan. Malah yang biasanya rame-rame, gebiar-gebiar 1.000 orang, 5.000 orang, itu malah biasanya yang nggak ada efeknya itu, ya. Cuma jadi pertemuan-pertemuan selebrasi aja, tapi nggak ada yang dikerjakan. Kita sudahlah, uyuh sudah nang kaya itu digawi, uyuh sudah dingai, kada usah lagi kita kayak gitu. Kita bikin yang lebih konkret aja. Saya rasa Wahid mengerti isi hati saya. Thank you. Next pertanyaan nih, mungkin yang terakhir sebelum ditutup, karena sudah mau mendekati jam 8 juga. Kalau peran dosen, gimana Ustadz Randy untuk terlibat dalam memakmurkan masjid seperti itu? Ya sebetulnya kalau dosen kan memang akademisi ya. Jadi gini, saya melihat tipe-tipe manusia itu ada yang praktisi seperti saya. Ini ada satu perbankan minta saya jadi tenaga ahli, cuma dia kemudian bilang, Kang Randy tolong tuliskan apa yang Kang Randy sampaikan tadi tentang konsep inkubasi. Saya nggak nafsu nulisnya itu benar, karena saya bukan akademisi. Kalau akademisi kan ditulis latar belakang, pokok pikiran, gitu, dirapikan gitu loh. Kalau saya kan praktisi kan, pokoknya konsepnya begitu kita jalan. Kayak Berkabox, Masjid Berkabox kan 350 juta nggak pernah bikin proposal. Gitu. Kita cuma garis besar akuisisinya aja, akuisisi lahan, perikatan jual beli, kita kumpulkan dana wakaf, setengah kita beli lahan, setengah kita beli bangunan. Sesimpel itu gitu. Akadnya kita buat mutlak lentur. Ini akad wakaf untuk lahan, bangunan, dan equipment.
Nah, jadi kalau misalnya Anda jadi dosen, memang ini perlunya orang-orang pintar akademisi menemani praktisi. Saya juga pasti nanti di Masjid Berkah Box perlu orang-orang pintar yang bisa nulis, ya, bisa bisa develop. Oh, ini Coach Arif, ya, Direktur Utama Beruang Madu Institute. Oh ya, mantap, top. Ya, jadi tugasnya akademisi itu memang bangun bangun gagasan. Jadi saya mau buka rahasia gini. Waktu saya ke Korea Selatan, bukan buka rahasia ya, wawasan ini. Waktu saya ke Korea Selatan, kita bingung banget kenapa Samsung maju. Rupanya di Korea Selatan itu antara Samsung private sector dengan kampus itu dekat. Jadi Samsung itu belanja dana riset ke kampus-kampus di Korea Selatan. Jadi hasil kampus itu dikasih ke Samsung dan jadi bisnis gitu. Di Indonesia ini lucu, dosen kalau mau penelitian nyembahnya ke Dikti, ya nggak Hit? Ya kan? Kalau dana riset itu nyembahnya ke Dikti, nyari dana riset. Padahal Dikti ini bukan swasta, akhirnya jurnalnya dikoleksi pemerintah. Udahlah pemerintah bingung, banyak yang dikerjain, ditambahin lagi jurnal yang canggih-canggih, ya nggak gerak. Harusnya riset itu bersama swasta. Jadi kalau ada pikiran canggih apa, swasta bisa kerjakan cepat. Atau dengan sosio dakwah seperti masjid. Maka tugas dosen, tugas akademisi ya berpikir, nulis, bangun gagasan ilmiah tentang Balikpapan, lalu kemudian cari mitra untuk mengerjakan, jangan puas sampai jurnal. Ini saya menemukan kebiasaan sekali dan mudah-mudahan tidak terjadi pada dosen-dosen di Balikpapan. Teman-teman saya dosen di FB itu, kalau sudah jurnal itu rasanya sudah menguasai dunia. Alhamdulillah jurnal masuk nih di listing, di posting. Jurnal itu kan baru cuma gagasan saja. Apakah tereksekusi atau enggak? Contoh begini deh. Ini mimpi saya ke depan kalau misalnya Masjid Berkah Box uangnya udah puluh-puluh miliar. Kita banjir tiap hari, hampir kalau hujan. Bener ya? Banjir dikit tergenang jalan, banjir dikit tergenang jalan. Rasanya saya pengen ngomong begini, ada nggak orang pintar, ini air harus dikemanakan dulu. Coba tentukan titik bendungan kendali di mana, Masjid Berkah Box akan bikin tanah, akan beli tanahnya, dan akan bikin sendiri bendungannya tanpa uang pemerintah. Nanti di bendungan itu saya buat wisata air. Saya mikirnya begitu, ini Balikpapan banjir terus, APBD nggak gerak, APBN nggak gerak, ini kita harus bangun bendungan berapa kubik air ini, dan kita harus bangun di kilometer mana air ini kita tahan, karena hutan ini sudah habis, biar masjid yang beli tanahnya, masjid yang uruk, masjid yang kemudian membendung, kasih kami izin, uangnya dari kami semua. Nanti kita cari dana ke Timur Tengah, ke Dubai, ke Qatar, ini teman-teman banyak di Dubai, di Qatar, di Timur Tengah, biar nanti kita cari ke situ. Nah sampai situ, nah tapi yang menentukan bendungan pengendalinya di mana, bendalinya, lalu kemudian aliran sungai yang harus dibendung yang mana, air lari kemana aja, itu akademisi orang pinter. Maka waktu saya drop out dari ITB, saya menemukan orang-orang drop out benci banget sama orang pinter. Alah IP tinggi, uang nggak ada. Orang yang IP-nya tinggi juga benci banget sama drop out. Kuliah aja nggak lulus, malu-maluin. Nah ini kita harus akrab. Orang DO sama orang pinter harus akrab. Saya DO bodoh. Jadi silakan orang pinter bicara. Makanya saya sekarang mendengarkan Ibu Sri Mulyani itu kan PhD. Ya, PhD. Saya dengerin semua kuliahnya tentang APBN. Dan saya banyak dokter-dokter di TED yang bicara tentang psikologi positif, bicara tentang settlement fee, universal business income, para ahli yang bicara di World Economic Forum itu saya belajar karena saya menyadari bodoh. Nah, makanya tugas Pak dosen, ya orang-orang pintar itu, terutama Beruang Madu Institute ini, outputnya harus gagasan. Saya mendamba betul gitu ya, Beruang Madu Institute ini rutin punya kajian strategis gitu. Lalu kemudian undang orang-orang yang memang punya kompetensi, orang lokal bicara, dari tim ahli Jawa bicara gitu. Lalu saya dorong Beruang Madu Institute juga punya arus uang. Ini kan kos semua ini ya. Kalau saya alhamdulillah volunteerism bicara di sini. Tapi kalau sudah tim ahli kan kita harus bayar tiket dan seterusnya. Saya rasa bisnis modelnya Beruang Madu ini juga harus kita develop ini. Harus kita develop supaya kemudian uangnya banyak ya, program kajiannya bagus-bagus.
dan bisa taruh satu halaman di Kaltim Pos kan, satu halaman Kaltim Pos, temuan beruang madu gitu. Jadi kalau kita nggak diliput-liput, bayar aja. Tribun Kaltim taruh, jebret. Nih konsep bendungan pengendali. Gitu aja udah. Mudah-mudahan provokasi ini bermanfaat. Saya minta waktu closing statement hit. Kalau memang ini ditutup, Ya, saya minta waktu closing statement. ya, ya banyak sekali informasi, pengetahuan dan sharing yang diberikan oleh Ustadz Randy Saputra. Walaupun gelarnya Ustadz, tapi pengetahuannya yang non Ustadznya juga luar biasa gitu ya. Saya kenal beliau, bacaannya juga banyak, analisanya dalam. Pokoknya Saya teman mainnya, gitu. saya teman mainnya Wahid. Wahid tahu nih dalam saya apa aja dia tahu. Ya, tadi bahasannya masjid, utamanya masjid, tapi tentu ibaratnya kalau akar itu menjalar kemana-mana gitu ya. Nggak cuma akar tunjang, tapi serabutnya ini sudah akar tunjang kuat, tapi juga serabutnya panjang gitu ya. Itulah masjid seperti itu. Walaupun terlihat kecil, tapi orang-orang yang di dalamnya itu mempunyai potensi yang luar biasa untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat seperti itu. Mungkin sebelum ditutup akan ada closing statement dari Ustadz Randy Saputra yang semoga bisa menambah semangat kita untuk berperan lagi khususnya di Kota Balikpapan seperti itu. Silakan Ustadz Randy Saputra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. 14 abad yang lalu, Madinah, Mekah itu adalah area tertinggal dan tidak diperhitungkan. Peradaban yang besar adalah Imperium Romawi, utaranya Balikpapan, lalu kemudian ada Imperium Persia. Dan dua imperium itu sama sekali tidak menjajah Arab hari ini. Dia nggak jajah Arab hari ini. Kan ini Arab Saudi kan hari ini. Jadi Saudi itu adalah negara terbentuk setelah Perang Dunia Kedua, tapi di zaman dulu disebutnya Najd, lembah jazirah. Ini kosong, nggak ada yang tertarik. Kenapa nggak ada yang tertarik? Karena nggak ada sumber daya. Dilihat datang cuma gurun dan batu. Paling top air zam-zam sama Ka'bah, itu paling top. Karena sumber dayanya nggak ada, maka Romawi dan Persia memutuskan bahwa jazirah bukan ancaman. Quraisy bukan ancaman. Tidak mungkin dari bangsa tertinggal tengah gurun begini lahir peradaban yang mengancam Persia dan Romawi. Tapi disitulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran di tempat yang paling underdog. Ini mohon maaf ya, kalau Anda SMA unggulan, masuk kampus unggulan itu biasa. Tapi kalau Anda SMA anta berantah swasta, gitu kan, yang nggak dikenal, tapi tiba-tiba Anda masuk perguruan tinggi hebat, ini baru luar biasa. Ini diapain? Maka Quran turun di negeri underdog, ya di Mekah, Madinah. Quran turun di situ. Intinya komunitasnya namanya komunitas kaum muslimin. Dan kemudian di zaman Muawiyah, gak usah jauh-jauh dari di zaman Muawiyah, di zaman Umar bin Khattab saja. Itu Rasulullah wafat, berarti Islam baru 22 tahun. Abu Bakar 3 tahun, 25 tahun berarti usia Islam, 26 tahun usia perjalanan kaum muslimin. Lalu dilanjutkan Umar bin Khattab. Jadi less 40 years, kurang dari 40 tahun, terjadi perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu menghantam Persia, dan terjadi perang Yarmuk menghantam Romawi. Dan dalam masa Umar, itu sudah penguasaannya 2/3 dunia, nanti lebih clear lagi di masanya Muawiyah. Ya, itu sudah seperti begini, 2/3 wilayah dunia yang ada manusianya, yang sudah tersentuh peradaban, itu kemudian terkuasai oleh Islam. Dari mana mereka mulai? Dari mana mereka mulai? Masjid. Mereka mulai bukan dari sekre, bukan dari posko, mereka mulai dari masjid. Disujudkan kepala kepada Allah 5 kali, lalu kemudian ditarbiyah dengan Quran. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dunia dikuasai. Makanya kalau SOP-nya begitu, jangan coba-coba SOP yang lain. Kalau mekanisme kebangkitannya begitu, kita nggak usah perlu coba-coba mekanisme yang lain. Maka dari itu ketika ditanya gimana kita mendevelop ekosistem Balikpapan masyarakat, ya kita harus bangun dari masjid. Kita bangun dari masjid, kita sujudkan kepala kepada Allah, kita minta keberkahan dibukakan, kita minta Allah mengilmui kita minta Allah ngajarin kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah, insyaallah nggak lama.
Saya punya keyakinan gak lama kita bisa kembalikan lagi Balikpapan sejahtera, kita bisa gerakan lagi aset-aset yang kosong, kita bisa gerakan rumah-rumah yang kosong di Balikpapan, mal-mal yang kosong-kosong di Balikpapan nanti akan masjid sewa gitu ya. Rumah-rumah kosong di Balikpapan akan wakaf manfaat ke masjid, masjid akan kelola dan kita akan bawa banyak kebaikan lewat gerakan masjid ini di Balikpapan ini. Jadi gagasannya global ya, lalu kemudian actionnya locally. Ya, jadi saya di etapa hidup sudah 34 tahun ini kita harus sudah sadar tua sudah kita ini kita. Said, halo Said. Tua sudah kita ini Nahid 34 tahun. Kalau Pian ini mukanya awet muda, Bang. Ya, jadi kada terasa Bang 34 tahun kalau Said Ridho ini kayak anak-anak terus mukanya kan. Kalau kita ini tua sudah 34 tahun. Maka di etapa saya 34 tahun ini, Wahid dan kawan-kawan, kita harus punya karya yang real, konkret dan bisa diukur. Ya, real, konkret dan bisa diukur. Pendapatan domestik bruto regional Balikpapan turun 46%. Ayo kita datang, kita bangun. Kita lihat bulan depan seperti apa. Maaf, tahun depan seperti tahun berikutnya seperti apa. Tingkat pengangguran seperti apa. Masjid gimana jauh pengangguran. Masjid gimana bangun entitas bersama. Masjid bikin sekolah gratis. Masjid bikin rumah sakit gratis. Ini kita buktikan pelan-pelan dan ini bukan kerja gebiar-gebiar di seminar, narasi, oh nanti kita bikin, tapi betul-betul harus dijalanin setiap hari. Berkah box itu narasinya setiap hari. Nasi gratis, nasi gratis, nasi gratis, 6,7 miliar. Ya. Wakaf masjid saya cerita setiap hari di sosial media. Wakaf masjid berkah box, wakaf masjid berkah box. Mengelola grup WA-nya pelan-pelan, sudah ada 3 grup, terus ini yang kita lakukan. Maka doakan, ini tantangannya adalah sekarang kehadiran fisik yang saya harus ada di Balikpapan Jumat Sabtu Ahad, doakan sehat ya, dari subuh sampai maghrib targetnya, bangun sinergi, bangun silaturahim, bangun obrolan dengan orang-orang yang satu visi beresonansi. Kepada kawan-kawan Beruang Madu Institute, saya menitipkan diri, tolong saya dieksploitasi dengan benar, Coach Arif, Kang Said, dan kawan-kawan semuanya. Nah, Usan Fauzan, ini juga orang luar biasa ini. Zan, saya izin pulang, Zan. Jadi, saya izin menitipkan diri ke kawan-kawan. Tolong saya dieksploitasi dengan baik. Ya, tolong pikiran saya, kerjaan saya. Tolong jangan sampai Jumat, Sabtu, Ahad, saya nongkrong di Masjid Berkah Box. Saya cukup di Masjid Berkah Box sampai jam 7, setengah 8. Habis itu tolong eksploitasi saya maksimal. Saya harus kemana? Saya terbuka, saya bisa mengunjungi bisnis Anda, bisa mengunjungi outlet Anda. Saya juga mewakafkan diri untuk bantu misalnya konsultatif Beruang Madu Institute. Saya bersedia datang ke kampus, bersedia datang ke SMA, bersedia juga datang ke masjid. Pokoknya kita kerjain. Ada 52 pekan setahun, berarti ada sekitar 150 hari di mana kita bisa fokus develop Balikpapan. Sudah kita hitung nih. Senin sampai Kamis keliling Indonesia, tetap belajar, tetap merunduk. Nanti Senin sampai Kamis saya berkelana, dapat apa? Buangnya di Balikpapan, Jumat Sabtu Ahad. Senin sampai Kamis berkelana lagi di Indonesia, buangnya di Balikpapan lagi, Jumat Sabtu Ahad. Nah, mudah-mudahan ya. Thank you, Hit. Barakallah, mohon maaf melewati Isya ini. Terima kasih. Saya mengundang kawan-kawan yang belum daftar. 17 Januari malam acaranya Masjid As-Salam, silakan join ke akun Masjid As-Salam. Dan sekali lagi yang anak Balikpapan, teman-teman Balikpapan yang mau tahu kegiatan saya, ada informasi grup WA satu arah, silakan kirim namanya ke WA 0811 4199 0-nya 3 kali. Sekali lagi 0811 4199 0-nya 3 kali, WA nama lengkap. Nanti akan arahkan ke grup satu arah info tentang kegiatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz Rendy Saputra, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih. Pendapat-pendapatnya, narasi-narasinya untuk membangun kota Balikpapan kita tercinta ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mungkin juga kalau ada kesempatan lain di forum yang lain juga kita bisa saling sharing juga. Tentunya sharing seperti ini sangat bermanfaat gitu ya, membuka cakrawala berpikir, wawasan tentunya, dan semangat. Nah,
Soalnya kalau misalnya tidak bersama-sama itu semangatnya kurang. Kalau membangun sendiri itu terasa berat tentunya, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan channel kami Beruang Madu Institute. Semoga memberikan inspirasi. Tadi juga kalau misalnya ingin berkontribusi, bisa langsung kontak ke nomor yang sudah ada kita sharing di kolom komentar. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih lah Hitlah. Udah sekelas Karni Ilyas ini moderatornya nih.